sudah bisa seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita itu didolimi sakit, itu kita ya jangan mendolimi orang. Kalau kita nggak mau mendolimi orang, karena kalau kita didolimi itu sakit. Bagaimana perasaan orang yang lapar, kita juga bisa merasakan lapar. Kalau orang itu disayangi senang, hendaknya kita harus menyayangi. Itu penting. Bahwa tidak termasuk golongan orang yang beriman sehingga dia mencintai atau menyayangi orang lain sehingga seperti menyayangi dirinya sendiri. Itu. Kalau kita maunya pakai baju yang lumayan rapih, bagus, ya hendaknya yang dikasih ya jangan yang sobek lah, jangan yang sumbang samping gitu. Ya mungkin udah kalau kain sarung gitu ya, kalau yang dipakai dikasih yang itu yang kusut lah gitu ya. Itu namanya tidak menyamakan kasih sayang pada dirinya. Gitu. Itu kalau kita beriman lagi beramal soleh, maka akan muncul di dalam hatinya kasih sayang. Terbukti di era sekarang ini semestinya kalau kita itu betul-betul banyak orang yang beriman dan banyak orang yang beramal soleh, harus ada dalam hatinya rasa sayang dan rasa cinta sesama orang-orang yang beriman. Itu bukti bagaimana kita melihat seorang itu punya iman dan amal soleh. Coba lihat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10. Bu Zaki. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Maka damai di antara sesama saudara. Damai itu ciptakan ketenangan, ciptakan kedamaian, jangan bikin resah. Jangan bikin resah. Kalau kita itu tidak menciptakan rasa damai, maka kita itu saling mengolok-olok, saling menghasut, saling dengki, gitu. Itu berarti sudah tidak menciptakan rasa kedamaian, ada hilang rasa tali persaudaraan kita, hilang rasa kekeluargaan kita. Karena apa? Saling mencari keburukan orang lain. Kata Nabi, tarol qaza bi ghairi nafsik wala tarol jaza bi nafsik. Kalau kita mau mencari kejelekan, kekurangan, keburukan yang ada pada orang lain begitu mudah. Tapi begitu sulit untuk mencari melihat keburukan yang ada pada dirinya. Itu yang disebut tarol qaza bi ghairi nafsik wala tarol jaza bi nafsik. Istilah pepatah bahwa semut di seberang lautan sungguh sangat jelas, tapi unta di pelupuk mata nggak bisa nampak, dikira dinding kan, habis otak kan dikira dinding karena segitu dekatnya. Jadi kalau kita melihat semut di seberang lautan jelas kan, tapi unta di pelupuk mata nggak kelihatan, yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa koreksi diri. Ya. Lagi sakit mata. Nah, ini terjadi kebanyakan orang oleh karena mereka itu mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darimu. Jadi aku lebih baik dari dia. Ini nggak boleh. Ini
ini akan memperkeruh suasana. Bahasanya sederhana, tapi itu akan menjadikan banyaknya permusuhan dan menjadi gap. Itu disebut sombong. Maka pada waktu itu iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia yang dimaksud Adam, maka dia dikatakan dia sombong. Kalau kita lebih mengatakan dalam diri lebih baik dari dia, apa yang terjadi dalam Al-Hujurat 11? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asaa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya. Kenapa dia mengolok-olok orang lain? Karena dirinya lebih merasa baik. Dia lebih merasa baik dibanding orang lain. Akhirnya mengolok-olok. Mengolok-olok artinya menjelek-jelekan kelompok lain atau orang lain. Itu banyak terjadi di kalangan masyarakat di zaman sekarang ini. Nggak di Indonesia maupun di luar negeri sama. Ini kan bentuk tidak mengimplementasi apa yang disuruhkan oleh Allah supaya menjalin hubungan tali persaudaraan sama orang-orang yang beriman. Banyak saksikan di layar kaca bahwa orang saling mengolok-olok sama orang yang beriman itu luar biasa, banyak sekali, begitu mudah menjustifikasi orang lain. Itu karena kepentingan yang kecil ya, ini kepentingan dunia ya. Masalah urusan sesuap nasi lah. Ya begini ya, sesuap nasi. Ya, kalau istilah untuk berebut jabatan, kedudukan, pekerjaan kan masalah sesuap nasi. Dia mengabaikan kepentingan kehidupan yang abadi akhirat. Karena ini Allah berpesan supaya kita itu menjaga tali hubungan kekeluargaan, tali jagalah hubungan persaudaraan. Itu disebut misi yang sesungguhnya harus kita raih, karena ending ayatnya Allah memberikan janji la'allakum turhamun. Allah akan menurunkan sebuah rahmat. Gitu. Apa sebab itu? Kebanyakan manusia di dalam dirinya muncul kesombongan. Ana khairum minhu. Ketika iblis diperintah oleh Allah dan dia itu mengatakan tidak mau bersujud, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 12. Qala ma manaka alla tasjuda il amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, sekarang kita ada sedikit gambaran. Kalau ada di zaman sekarang atau teman di antara kita soal agama, soal ibadah, soal perilaku, soal akhlak, ketika ada orang disinyalir mereka itu kesan menyombongkan diri, seperti layaknya yang mengatakan saya lebih baik daripada dia, gitu. Itu namanya apa itu? Namanya apa dia? Sombong. Namanya apa dia tadi? Siapa dia yang mengatakan itu? Iblis tadi. Yang mengatakan kayak gitu itu iblis. Maka jangan niru-niru iblis.
Kalau toh kita ibadahnya lebih baik, biarlah yang menilai Allah, jangan kita yang nilai sendiri. Kalau kita ilmunya mungkin menurut kita itu baik dan bagus, cara pemahamannya, kemudian banyak baca, pengetahuannya banyak, biarlah Allah yang menilai, jangan kita nilai sendiri. Iya. Kalau kita baca Al-Quran yang baik, ya Alhamdulillah, biar Allah yang menilai sendiri. Kalau kita punya keturunan orang yang baik, tapi jangan kemudian, kamu darah merah loh. Kalau saya kan keturunan darah biru. Itu jangan katakan seperti itu. Kalau orang sudah memilah-milah, contoh masalah jodoh juga. Kalau golongan saya nggak boleh menikah sama golongan dia, karena saya itu termasuk golongan darah biru. Nah, ini juga termasuk nggak boleh, karena ini bukan melihat dari status ketakwaannya, keimanannya, tapi melihat dari status keturunan siapa. Ini termasuk anak khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Gitu. Itu iblis bilang begitu. Kalau di zaman sekarang, saya keturunan siapa? Lu keturunan siapa? Nah, itu termasuk tuh iblis. Hati-hati ibu ini kalau punya mantu, punya besan, hati-hati nih calonnya. Karena anaknya perempuan banyak, hati-hati juga banyak. Hati-hati. Tidak boleh. Ya artinya bebet bobot apa tadi? Bebet. Nah itu kalau babat bibit bobot itu dari segi keagamaannya boleh. Bukan babat. Babat, bobot. Jadi bobot itu ya artinya kualitas. Itu boleh asal dilihat dari segi keagamaannya. Karena Allah ketika manusia itu banyak berpikir hal yang demikian, Allah menurunkan ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Gimana? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Saling mengenal artinya kalau bahasa Arab ta'aruf, saling mengenal, saling menta'aruf. Jadi boleh dong kenalan di antara golongan kulit putih, golongan kulit hitam, orang Indonesia sama orang luar negeri, orang Jawa sama Sumatera, Kalimantan, orang mana saja boleh, ya. Tapi Allah berpesan sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Bukan keturunan siapa, tapi ketakwaan mereka. Begitu. Dalam hal ini tentu saja kita harus melihat bahwa orang-orang yang akan mentiadakan dan mengikis tentang silaturahim, menyambung tali kekeluargaan, menyambung tali kasih sayang, oleh karena tentu saja awal cikal bakalnya kesombongan. Hati-hati kalau kita sudah mulai menjauhkan dari hubungan kekeluargaan itu udah ada ciri-ciri kesombongan. Males paling sama dia doang. Nah itu kan, itu udah mengatakan, udah mengecilkan orang lain. Kalau orang yang nyebelin, ya. tapi kalau orang yang nyebelin, Kalau nyebelin bukan berarti kita itu tidak mau, bukan berarti kita tidak mau ketemu. Ya ketemu tapi mungkin jarang-jarang. Masa semua orang nyebelin semua? Kan enggak gitu. ada orang tertentu nyebelin. Ada orang tertentu nyebelin, akhirnya kita nggak mau ketemu.
Ya ketemu tapi jangan lama-lama, kan lama-lama semakin sebel kan gitu. Ya sebentar aja ketemu gitu kan. Nyebelin tuh ngeselin tuh nyakitin hati. Ngomongnya gede lagi, apa namanya lebay.